Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Nyo berarti subuh kelimong ya. Berarti nyo subuh kelimong penceramah serap istilahnya. Daripada hana kan? Daripada hana maka tak pernah ya. Sebenarnya jarang sekali minggu-minggu kelima. Jadi tidak ada masalah ya. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas betul enggak cerita Ya'juj Ma'juj itu. Kita akan merujuk kepada ada 3 kitab yang punya Imam Ibnu Katsir. Yang pertama tafsir Ibnu Katsir, di situ juga membahas tentang Ya'juj Ma'juj. Kemudian yang kedua, kitab punya Imam Ibnu Katsir juga, namanya Qisasul Anbiya, juga cerita tentang Ya'juj Ma'juj ya. Ada satu lagi kitab beliau yang tebalnya melebihi tebal tafsirnya, itu namanya Al-Bidayah wa Nihayah. Jadi narubino debai 60 cm ya. Itu dikarang oleh Imam Ibnu Katsir juga ya, Ibnu Katsir Cid. Kita mengadopsi nanti dari berapa kitab ini Pak. Tapi ini tafsir Ibnu Katsir ya. Ini tafsir Ibnu Katsir yang model kedua. Karena yang model pertama, model kedua dia 3 juzuk saja. Yang model yang pertama itu agak tebal sedikit. Kalau ini namanya tafsir Mukhtasar Sihah Tafsir Ibnu Katsir. Kalau yang ini Pak. Kalau yang biasa itu, yang nabak masjid-masjid yang tafsir Ibnu Katsir, ini model pertama. Ini model kedua. Beda enggak beda Pak? Cuma di sini sudah ditahqiq lagi ya. Artinya sudah ditelaah kembali. Nanti ada cerita yang tidak Israiliyat. Israiliyat itu ada 2 model. Ada yang mu'tabar, ada yang ghairu mu'tabar. Yang ghairu mu'tabar itu tidak digunakan lagi di sini dalam tafsir Ibnu Katsir. Sekarang kita ingin lihat Ya'juj Ma'juj itu siapa sebenarnya? Nyantole, apakah betul itu ada 2 kelompok penafsir yang berbeda dengan memahami makna Ya'juj Ma'juj? Penafsir seperti Ibnu Abbas, seperti Ibnu Katsir, Imam Syaukani, Al-Qurtubi. Kita ambil 4 sampel saja. Mereka bersepakat kalau Ya'juj Ma'juj itu ada dan pada suatu saat nanti akan dilepas oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan surah Al-Kahfi. Pada masanya kata Allah akan saya keluarkan dia. Inilah yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah bangun dari tidurnya, mukanya merah. Ketika itu Rasulullah mengatakan la ilaha illallah, kata Rasulullah. Ditanya oleh sahabat, ada apa ya Rasulullah? Akan muncul Ya'juj Ma'juj nanti, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya nanti sebelum ditiup sangkakala yang pertama, setelah Dajjal, itu dalam versi tafsir Ibnu Katsir Pak, anzala ba'da Dajjal, diturunkan Ya'juj Ma'juj, maksudnya dibuka kembali pintu Ya'juj Ma'juj setelah diturunkan Dajjal, setelah dia membuat kerusakan di permukaan dunia, baru ditiup sangkakala yang pertama. Di situ juga melebur nanti Pak. Nanti di situ ada juga binatang-binatang seluruhnya dibangkitkan oleh Allah, mandu binatang berbangkit. Maka inilah alasan mereka kalau Ar-Raqim, Raqim itu adalah anjing Ashabul Kahfi. Raqim tidak masuk dalam surga. Yang tanya Ashabul Kahfi sab'atun wa thaminuhum kalbuhum, 7, 8 dengan anjingnya. Ini kalau 7 orang masuk surga, anjingnya apakah juga masuk dalam surga? Ya. Maka dalam
ketika kita melihat di dalam Al-Quran, ini anjing nggak masuk lagi dalam surga. Kenapa? Karena dia tidak bangkit lagi ketika tiupan sangkakala yang kedua. Anjing itu bangkit sebelum tiupan sangkakala yang pertama. Bukan anjing saja, semua binatang. Makanya sebelum ditiup sangkakala yang pertama, semua binatang dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Menuntut balas satu sama lainnya. Setelah menuntut balas, ketika itu Allah mengatakan kun turaba, jadilah tanah semuanya. Setelah semua menjadi tanah, baru ditiup sangkakala yang pertama. Jadi kamu lawak-lawak ini, kamu lawak-lawak Dajjal di sinan, Ya'jud Ma'jud, kemudian para binatang. Binatang yang belum pernah kita lihat pun mungkin muncul di waktu itu untuk menuntut balas satu sama lainnya. Maka binatang itu nak muncul lagi ketika ditiup sangkakala yang kedua. Jadi ada dua versi. Versi yang pertama dari 4 penafsir tadi, Ya'jud Ma'jud itu memang ada, seperti digambarkan dalam Al-Quran. Satu. Versi yang kedua, ini versi sufi. Ya, jadi kajian sufistiknya. Dalam kajian sufistik, ini Ya'jud Ma'jud, beliau mengatakan adalah wahamiyah khayaliyah. Adalah sebuah cerita khayali, kata beliau. Siapa itu? Ini Imam Al-Qushairi dan Ibnu Arabi. Mereka mengatakan itu simbol. Simbol apa? Dalam kajian semiotik, itu simbol seorang itu bagah bengeh. Angkanya Ya'jud Ma'jud ni mah. Orang bagah bengeh, hana akhlak, sehingga beliau memberikan sifat min sifatihim ar-radha'il wa syahawat. Jadi hidupnya penuh dengan akhlak-akhlak bobrok dan syahwat. Angkanya Ya'jud Ma'jud. An-niqabah 'alan nizam. Orang yang suka melawan aturan. Al-Quran kagak pegak bino gelawan aturan Allah, tak pegak lagi yang baca, tak pegak. Angkanya Ya'jud Ma'jud ni mah. Yang ketiga al-kharabah lil khairi. Seorang yang menghancurkan fondasi-fondasi kebaikan. Sudah ada kebaikan di suatu instansi, ipancur lagi kan, Allah hanya pakainya. Bahkan menyota temecu untuk roh kau jaro cik tanya. Tanya kau jaro. Menyota betina tanya rejam. Makanya ini nama apa namanya? Cerita fiksi ini, Mak. Cerita fiksi ini menurut Ibnu Arabi. Kita akan menceritakan dua-dua ini, Mak. Dua-dua ini menurut tafsir ini kelompok pertama dan kelompok yang kedua. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Dari keturunan siapa Ya'jud Ma'jud? Apakah ada begitu saja? Tiba-tiba anak di bumi? Ya, tidak. Ya'jud Ma'jud keturunan anak Nabi Adam yang ketiga, Nabi Nuh yang ketiga. Namanya Yafid bin Nuh. Ya. Jadi anak Nabi Nuh yang pertama Sam bin Nuh, yang kedua Ham bin Nuh, yang ketiga Yafid bin Nuh. Nabi Muhammad keturunan dari Sam bin Nuh. Fir'aun keturunan Ham bin Nuh. Ya'jud Ma'jud keturunan Yafid bin Nuh. Tanya keturunan Thor ni. Yang dari leher, makanya bejit li keturunan ke leher Ya'jud Ma'jud ni, Pak. Atau keturunan kedua, keturunan Fir'aun. Fir'aun kalau ditarik garis itu, dia keturunan Ham bin Nuh. Nabi Muhammad kalau ditarik garis itu, dia keturunan Sam bin Nuh. Dan bahasa Arab juga berasal dari Sam bin Nuh. Kalau di dalam kajian bahasa Inggris atau bahasa Arab, bahasa Indonesia, adalah kajiannya bahasa Semit ya. Bahasa Semit. Semit itulah Sam, Pak. Sam bin Nuh, Sam Smith. Bahasa Inggris berasal dari Smith. Bahasa Perancis Smith, semuanya Smith. Ya. Makanya banyak keturunan Samnya keturunan Get. Dan keturunan Ham itu keturunan Hanaget, lagi Fir'aun. Dan keturunan Yafid itu keturunannya ketika ditarik garis, rupanya Ya'jud Ma'jud masuk ke dalam keturunan Yafid bin Nuh. Tetapi mereka ini manusia yang tidak normal. Ya, manusia tidak normal. Bagaimana tidak normal? Di dalam Imam Syaukani dalam Fathul Qadirnya, apa kata beliau? Itu Ya'jud Ma'jud, nyanya segala kita bahasnya ini, Pak. Kita lihat segi bahasa dulu. Dari segi bahasa, Ya'jud Ma'jud sama ya, Pak. Ya'jud, dia Ya'jud juga, dia Ma'jud juga. Menyatakannya nyanso Ya'jud, nyanso Ma'jud sama. Maka digabungkan kalimat menjadi dua, Ya'jud Ma'jud. Karena dua-dua berasal dari kalimat ajja ya'ujju. Ajjanya bergejolak namanya, Pak. Sesuatu hal yang cepat bergejolak, urang bagah bengeh, angkanya Ya'jud Ma'jud, Pak. Karena Ya'jud Ma'jud itu bagah bengeh ciknya. Ya, sudah. Sekarang kita lihat sifatnya.
Sifat dia itu memang tidak digambarkan dalam tafsir Ibnu Katsir. Ini tidak ada di sini, walaupun kita ini berpegang Ibnu Katsir. Dan tidak ada dalam Al-Qurtubi, tidak ada di dalam tafsir Jalalain, tidak ada dalam Sawi, tidak ada dalam tafsir As-Sa'di, tidak ada di dalam Ibnu Katsir yang baru dan Ibnu Katsir yang lama, tetapi ada di dalam kitab Fathul Qadir yang dikarang oleh Imam Asy-Syaukani. Apa kata Imam Syaukani? Tuluhu, ini sama seperti pendapat Ibnu Abbas. Ya, Ibnu Abbas ada tapi informasinya sedikit. Tuluhu shibron wa shibrani. Kalau kata Ibnu Abbas tingginya 1 jengkal atau 2 jengkal. Di dalam Imam Syaukani mengatakan tuluhu shibrun au shibrani au thalathah. Tingginya itu 1 jengkal, 2 jengkal atau 3 jengkal. Kemudian apa lagi? Lahu makhalib, dia punya taring kamakhalibis sibak, seperti taringnya binatang buas. Kemudian salah satu telinganya itu sampai ke bawah. Nah, nampak. Ini cara ingin menandai siapa itu Ya'juj Ma'juj. Ya, jadi ini sekarang kita sudah paling enggak sudah ada gambaran, Pak. Ya, yang ketiga sifat dia. Wa ya'kulu bani Adam. Dia pemakan manusia ipajo. Kan ipajo binatang, ipajo tumbuh-tumbuhan kan, Pak. Dia makan manusia. Salah satu manusia yang dia makan itu adalah itu di atas Asia. Dulu tergabung dalam Soviet, Azerbaijan dan Armenia. Maka Ya'juj Ma'juj itu tinggal di sebuah tempat di antara Azerbaijan dan Armenia. Disitulah tempat mereka. Dulu Soviet Soviet kan satu. Setelah pecah, Azerbaijan, Armenia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Turkmenistan, nambah. Ada negara Muslim, ada yang tidak Muslim. Makanya Azerbaijan ada gunung, Azerbaijan dan Armenia. Sekarang kita lihat Nabi apa yang datang ke situ untuk mendakwahi mereka? Nabi Zulkarnain. Zulkarnain yang disebutkan di dalam Al-Quran itu bukan Zulkarnain yang diviralkan oleh orang-orang Nasrani. Orang Nasrani mengatakan Alexander Agung Zulkarnain itu hidup pada masa Nabi Isa alaihissalam. Sedangkan ini bukan pada masa Nabi Isa alaihissalam, tapi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Zulkarnain ini, Pak. Jadi bukan pada masa Nabi Isa. Itu jaraknya hampir 1000 tahun. Makanya yang dimasukkan ke dalam buku 100 tokoh, salah satunya Alexander Zulkarnain. Ini adalah orang-orang Nasrani ini, Pak, yang masukkan ya, Pak. Orang Nasrani. Kan banyak orang Nasrani di situ. Mereka mengklaim kalau inilah yang ada dalam Al-Quran, Alexander Agung Zulkarnain, padahal bukan itu. Yang dimaksudkan Zulkarnain itu pada masa Nabi Musa alaihissalam, yang dia itu diberikan kekayaan yang luar biasa oleh Allah dalam berdakwah. Sekarang kita lihat potongan-potongan ayat saja, Pak. Jadi kita tidak melihat kajian secara menyeluruh, karena kita ingin melihat cerita Ya'juj Ma'jujnya. Dakwah Nabi Zulkarnain yang ketiga, ini sebelum berdakwah ini, dalam tafsir Al-Qurtubi apa kata beliau? Seorang mukmin yang paling kaya di dunia, orang mukmin yang paling kaya di dunia 2. Orang kafir yang paling kaya di dunia juga 2, Pak. Mana orang mukmin paling kaya di dunia? Nabi Sulaiman dengan Nabi Zulkarnain itu paling kaya di dunia, Pak. Hana pu ya lawa, hana pu dah minta doa, Pak. Ya Allah, lun kaya lom lagi Nabi Sulaiman, hana kaya-kaya, Pak. Karena Nabi Sulaiman sudah berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kekayaan kepadaku yang tidak engkau berikan kepada orang lain. Nya walaupun dah sembahyang tahajud dan melekai, ya Allah, kekayaan lon lebih kaya dari Nabi Sulaiman. Han yuji, ya, karena doa Nabi Sulaiman itu, berikan kekayaan kepadaku yang tidak engkau berikan kepada orang lain. Yang kedua, Nabi Zulkarnain. Beliau berdakwah dengan hartanya. Katanya hana kemahnya. Beliau berdakwah dengan harta, kemana saja beliau pergi itu dengan hartanya. Kemudian ada 2 raja yang paling kufur dan paling kaya. Raja Numrud itu paling kufur dan paling kaya. Raja Bakhtansar paling kufur dan paling kaya. Fir'aun tidak masuk dalam kategori ini, Pak. Maka sekaya-kayanya Fir'aun itu lebih kaya Raja Bakhtansar dengan Raja Numrud. Maka Numrud ada yang mengatakan itu Fir'auncinya, ya, Numrudnya Fir'aunci.
Artinya Numrud sama ini ada hubungan. Kalau dia mengakui raja, ini juga mengakui dia sebagai Tuhan. Numrud juga mengakui sebagai Tuhan, karena dia bisa menghidupkan dan bisa mematikan, kata dia ya. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Dakwah Nabi Zulkarnain, maka dia mengatakan nabiyun atau rasul, Nabi Zulkarnain bukan rasul. Ada yang mengatakan Raja Zulkarnain. Dakwah beliau 3. Dakwah yang pertama itu di Laut Teduh. Laut Teduh itu artinya yang dekat-dekat dengan Laut Teduh. Itu termasuk di situ orang-orang yang elit-elitnya, kawasan elitnya. Dakwah beliau yang kedua itu di antara Mesir, Afrika dan Asia. Ini orang-orang yang tidak ada pendidikan, orang pedalaman. Di situ disebutkan dalam tafsir Al-Wasit, sekelompok orang yang tidak pakai pakaian. Hana itu baje. Mereka itu rambutnya panjang-panjang. Hana itu baje seperti binatang. Apa yang mereka lakukan? Ketika di pagi hari, fadakhalan nahar, mereka masuk ke dalam sungai. Di waktu malam mereka keluar dan masuk ke dalam gua. Wa yasidu kama yasidu as-siba. Jadi mereka itu berburu sebagaimana berburunya binatang. Inilah mungkin yang ada dalam sejarah menyebutkan manusia purba, manusianya. Angkanya nih, Pak. Hidup pada zaman Nabi Zulkarnain. Maka kita jangan berpikir manusia purba itu ketika Nabi Adam. Hana penina purba Nabi Adam. Ketika Nabi Adam itu sudah peradabannya sudah luar biasa. Setelah Nabi Adam juga lebih luar biasa peradabannya. Ada di antara itu yang hanatru dakwah. Kemudian memang tabiat seperti itu adalah satu kaum, satu kelompok yang disebutkan dalam Al-Quran itu pada masa Nabi Zulkarnain. Kenapa? Karena hanatru dakwah. Maka disuruh didakwahilah mereka oleh Nabi Zulkarnain melalui apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dakwah yang ketiga, beliau dari perbatasan Mesir dan Asia, beliau langsung ke Uni Soviet. Ya, dulu Uni Soviet. Sekarang kan bukan Uni Soviet lagi, sudah berpecah-pecah. Ketika beliau sampai ke situ, ya, hatta idza balagha bainas saddain. Saddain ini kalau dalam Syekh Tantawi mengatakan Saddain itu nama gunung. Saddun. Kalau dalam Al-Quran disebutkan Saddun itu gunung. Bainas saddain, 2 gunung. Gunung mana itu? Gunung Azerbaijan dan Armenia. Berarti besar sekali. Azerbaijan itu negara, Armenia juga negara. Mungkin perbatasan ya, nih Pak. Kalau disebutkan 2 negara berarti perbatasan. Gunung ini adalah gunungnya Azerbaijan, gunung ini gunungnya Armenia. Tetapi mereka itu tinggal di tengah-tengah, ya Pak. Ya'juj Ma'juj. Yang memakan manusia tadi tinggalnya di tengah-tengah. Sehingga dia suatu saat nanti dia keluar, dia cari manusia, dia makan manusia. Sama seperti dakwah Nabi Zulkarnain yang kedua, beliau menjumpai manusia purba. Dia makan seperti binatang makan. Dia berburu seperti binatang berburu. Dia tinggal di dalam laut, di dalam sungai. Dia tinggal di dalam gua. Ya. Kalau ada yang mengusiknya, maka akan dilawan. Nah, ini yang dakwah yang kedua. Yang ketiga begitu juga. Jadi pasukan Ya'juj Ma'juj itu setelah mereka memangsa, dia masuk ke dalam antara 2 gunung tadi, Pak. Wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qaula. Rupanya begini, di antara 2 gunung itu, bukan di gunung itu tidak, bukan di sekitar gunung ya. Ada manusia, Pak. Ada sekelompok manusia yang tidak bisa dialog, tidak bisa berbahasa, kecuali bahasa mereka memahaminya sendiri-sendiri. Nabi Zulkarnain tidak bisa memahami bahasa mereka, maka bahasanya dengan bahasa isyarat, dengan bahasa isyarat. Makanya Nabi Zulkarnain berdakwah dengan bahasa isyarat ketika beliau sudah sampai di Azerbaijan dan Armenia. Yang bahasa isyarat. Makanya dakwah itu kan banyak ya. Baca Al-Quran begitu juga. Kemudian bersaksi begitu juga di padang mahsyar. Bersaksi di padang mahsyar tidak mesti dengan mulut. Bersaksi di padang mahsyar tidak mesti dengan pengakuan saudara-saudara kita. Bisa saja dengan isyarat, dalam bentuk isyarat. Bisa saja tangan memberikan isyarat. Bisa saja dinding memberikan isyarat. Lagi pelivi kalau polisi itu pergi ke rumah yang sudah kemalingan, Pak. Itu yang pertama sekali ditanya apa? Mbak Bintih ditanya, Mbak Bintih. Ditanya Mbak Bintih. Ditanya Mbak Keramik, katanya.
Kiban cara tanya, ya periksa keramik le nasi dik jadi, ya periksa babintih nasi dik jadi, ya Pak. Dia tidak pernah tidak bertanya kepada tetangga, hai, nyo pakai bahan, nah, nyari le periksa le Pak. Ada enggak meninggalkan sesuatu? Sesuatu itu menjadi simbol, sesuatu itu dia memberikan isyarat. Kalau pencurinya adalah si fulan. Ini isyarat namanya. Makanya inilah yang diungkapkan dalam Al-Qur'an. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Dinding ini bisa memberikan isyarat dengan izin Allah. Ini keramik ini bisa memberikan isyarat dengan izin Allah. Tempat kita tinggal memberikan isyarat kalau kita berbuat maksiat di tempat itu. Tempat kita tinggal memberikan isyarat kepada Allah kalau kita berbuat taat dan patuh kepada Allah. Tempat tinggal kita memberikan isyarat kepada kita menyobeklam tak bedah tahajud. Hana sokalan kedanya. Hana sokalan kedanya baca Quran. Tetapi tempat itu menjadi saksi nanti di padang mahsyar. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Karena Allah sudah mengizinkan untuk dia bisa memberikan isyarat, memberikan apa namanya? Lagi orang baca Quran ni Pak. Nyo katanya ironis dah je Pak. Katanya na mata tapi hendak baca Quran. Urang sepet mata, dia baca Quran Pak. Quran dia namanya Quran Braille. Nyonya hana perlahirannya. Ada titik-titik kan? Nyan menyatayu baca urang carang pi hanya baca Pak. Kenapa? Dia tidak tahu bahasa isyarat itu. Jadi geraba-raba mendang kamu punya. Tetapi ada yang lebih canggih dari itu Pak. Jadi beberapa tahun yang lalu, mungkin 10 tahun ya, 10 tahun yang lalu. 10 tahun yang lalu ada yayasan dari Singapura, beliau launching Al-Quran digital. Waktu itu apa namanya, lun diundang sih Pak, kami diundang untuk menjadi penceramah dan menjadi saksi. Kalau yang dibaca itu adalah Al-Quran digital ya. Waktu salah seorang disuruh maju ke depan untuk launching Al-Quran itu, Al-Quran dia agak raya becut, warnanya putih mendung. Kemudian dihelau lika Pak. Coba saksikan bagaimana beliau baca. Baca ada beliau. Jadi bacaannya apa? Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim. Lu kalian empat lihat titik-titik enggak ada Pak. Kalau Braille ada titik-titik. Jadi mudah dia baca Pak. Braille ada titik. Seperti duit Pak. Duit itu ada isyarat untuk orang seput mata Pak. Nah isyarat di situ Pak. Apakah tanda 1, 2 dan 3 Pak? Dalam Al-Quran kita begitu juga. Lu tanya, hai, kiban cara baca, hana ada apa kau? Kertas putih Pak, tidak ada apa-apa. Apa kata dia? Ada beberapa isyarat dalam Al-Quran ini yang saya baca. Isyarat itulah yang saya baca kata dia Pak. Ya. Artinya isyarat yang tidak nampak tetapi bisa nampak sama dia Pak. Inilah nanti ketika di padang mahsyar Pak. Isyarat-isyarat inilah yang memberikan saksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbuat ini. Dan ironis sekali kita tidak diberikan mata oleh Allah hendak baca Quran. Mereka tidak diberikan hana ada tapi baca Quran Pak. Dengan tangan lagi baca Qurannya. Seperti kita main HP kan dengan tangan Pak. Mandu ngenjaro Pak. Tak mengetik ngenjaro, tak WA pi ngenjaro, mandu ngenjaro Pak. Tidak ada dengan mulut lagi. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Makanya Nabi Zulkarnain itu harus kerja ekstra. Kerja ekstra bagaimana? Beliau mendakwahi satu kaum, tapi kaum itu tidak paham bahasanya. Maka harus didakwahi secara apa namanya? Isyarat nih, Pak. Jadi dia dengan isyarat. Apa permintaan penduduk kampung itu yang sudah dimakan selalu oleh Ya'juj Ma'juj? Permintaan penduduk kampung itu, tapi dengan isyarat bukan dengan apa kata-kata. Qalu ya dzal qarnain inna Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ardi. Wahai Zulkarnain, ini Ya'juj Ma'juj yang tinggal di antara dua gunung itu, dia buat kerusakan dia. Ya, nih, Pak. Sekarang kita perhatikan makna kerusakan dalam Al-Qur'an. Kalau dalam Al-Qur'an disebutkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, kita jangan memaknai begini. Ya, biasanya kalau orang-orang kehutanan begini memaknai, Pak. Bekoh bakae untuk banjir, ya, Pak. Maka harus ada program reboisasi. Kalau kita potong ini gunung, maka nanti potong apa batang kayu, maka banjir. Teori mana ini, Pak? Di Yaman tidak ada pohon kayu, hanya banjir Waknya. Tidak ada banjir. Maka banjir itu bukan gara-gara pohon kayu, ya, Pak. Bukan gara-gara itu. Dan ayat wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, jangan kita ambil ayat ini kita bawa ke pemotongan pohon kayu.
Karena sebagian mereka membawa ayat ini, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Jangan kamu membuat kerusakan di permukaan bumi. Kerusakan yang dimaksud, semua penafsir sepakat kalau kerusakan itu adalah ar-radha'il al-akhlaqiyah. Kerusakan moral, ya, Mbak. Akhlak. Maka yang dimaksudkan wala tufsidu perusa, berakhlak yang jelek, ini wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Setelah bumi ini Al-Qur'an sudah menata sedemikian rupa, maka jangan buat kerusakan lagi. Buat kerusakan, jangan buat akhlak-akhlak yang bobrok. Itu masuk wala tufsidu. Maka semua Al-Qur'an kalau kita lihat ada kalimat wala tufsidu, itu artinya berbuat akhlak bobrok. Ya, ini begitu juga. Mereka melapor ke Nabi Zulkarnain kalau kaum itu tidak punya akhlak, hana akhlak. Mereka tidak punya akhlak. Mereka memakan kami. Mereka juga berbuat macam-macam, keluar dari norma-norma yang ada. Ini mereka ini. Jadi apa permintaannya? Kalau kita tafsirkan sesuai dengan tafsir Ibnu Arabi, mereka melapor kepada Nabi Zulkarnain, wahai Zulkarnain, naurung bro akhlak ini, bukan Ya'juj yang panjang 1 jengkal 2 jengkal, tidak. Manusianya sama juga seperti kami, tetapi akhlaknya jelek sekali. Bukan memakan kami, tetapi yang dimakan apa? Hak-hak kami dimakan oleh dia. Hak-hak kami dimakan oleh dia. Dia ambil punya kami, dia zalimi kami. Ini kalau versi tafsir Ibnu Arabi dan tafsir Al-Qusairi, Pak. Tadi kita akan menafsirkan dua-dua tadi, Pak. Sudah. Sekarang apa permintaan mereka? Fahal naj'alu laka kharjan. Kamu mau enggak? Kamu mengurusi mereka, kami berikan kharjan. Kharjan itu kami kasih duit. Kamu ojo peng, padum perlepeng. Kamu ojo mendum. Nyan, Pak. Nabi Zulkarnain ya ojo peng, Pak. Nabi Zulkarnain urung paling kaya di dunia, Pak. Nabi Sulaiman begitu juga. Nabi Sulaiman ketika diberikan sesuatu oleh Ratu Balqis, Pak. Ini ada hadiah ini. Apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Tidak perlu, saya kembalikan kepada raja kalian. Diberikan yang lebih banyak lagi, tidak. Yang diberikan oleh Allah lebih baik dibandingkan yang punya kalian. Ya, ini kata Nabi Sulaiman. Kata-kata Nabi Sulaiman ini juga diulang oleh Nabi Zulkarnain. Apa kata Nabi Zulkarnain? Yang diberikan oleh Allah kepada saya lebih baik dibandingkan yang kamu berikan. Tidak ada gunanya punya kamu, tidak ada apa-apanya. Ya. Sekarang kita lanjut. Tapi dengan syaratnya, dengan syarat. Ala antaja'ala bainana wa bainahum sadda. Dengan syarat kami berikan duit kepadamu, tapi dengan syarat buat benteng ya, supaya mereka tidak bisa macam-macam dengan kami, buat benteng. Kalau dalam tafsir Ibnu Arabi, ya, benteng itu apa? Buat undang-undang. Supaya mereka itu tidak macam-macam dengan kami, maka buat undang-undang. Kalau kita istilahnya syariat, Mbak. Makanya apa? Syariat, hakikat, satu lagi ma'rifah. Di dalam kajian tasawuf ini tiga ini tidak ini, Mbak. Hakikat, syariat, ma'rifah. Syariat itu apa? Kullu ma takallafa bihi 'abdun fahuwa syariah. Setiap segala sesuatu yang membebankan kepada hamba itu namanya syariat. Kamu buat ini, kamu salat, itu syariat namanya. Ya, Mbak. Makanya yang selalu berhubungan dengan hukmu taklifi itu namanya syariat. Jadi aturan ya, aturan, undang-undang. Tolong kamu buat aturan. Makanya syariat itu aturan. Aturan untuk hidup bagaimana? Kamu harus salat, harus beribadah. Aturan untuk hidup bagaimana? Jangan kamu buat ini, jangan buat ini, jangan buat ini. Sehingga ada hukum halal, ada hukum haram. Maka kalau ayat ini kita lihat dari versi tafsir Ibnu Arabi, Ibnu Arabi mengatakan tolong buat undang-undang. Tolong buat aturan antara kami dan mereka. Nepa mempok sehat, ya, mereka nak boleh begini, kami nak boleh begini. Ya, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian dengan orang Mekah ketika Rasulullah di Madinah. Ini kami kan perlu juga naik haji, ya, masa haji, masa enggak boleh naik haji? Boleh. Naik haji itu, ya. Beliau katakan naik haji harus begini. Tidak boleh begini, tidak boleh begini. Ada aturan-aturannya yang mereka buat sendiri, ya. Ini begitu juga disuruh buat aturan. Ini kalau versi tafsir Ibnu Arabi. Ibnu Arabi mengatakan itu aturan. Tetapi kalau yang versi tafsir yang lain, tolong buat benteng. Tolong kamu tutupi gunung itu supaya mereka tidak bisa keluar. Ya. Apa kata Nabi Zulkarnain?
Qala ma makkanni fihi khairun fihi rabbi khairun fa'inuni biquwah. Yang diberikan oleh Allah lebih baik dengan apa yang kalian berikan. Nyan, tidak ada apa-apanya yang kalian berikan. Punya saya lebih hebat, lebih dahsyat. Saya minta tolong kepada kalian satu saja. Kalian tolong angkat besi-besi ini, besar yang ke. Tolong angkat besi ini di antara dua gunung itu. Gunung Azerbaijan dan Armenia. Kita mungkin mengatakan begini, hanai temuakai. Berapa jauh gunung pertama dengan gunung kedua? Nah besar yang panjang seperti itu. Nah mereka bisa membuat seperti itu, kan tak masuk akal, Pak. Tetapi setelah perkembangan akal manusia, perkembangan ilmu manusia, itu Pulau Jawa, Surabaya bisa menghubungkan dengan Madura. Maka ada namanya jembatan Suramadu. Jembatan Suramadu kan besar mandum ya, Pak. Besar mandum. Menyodak kalian secara logika jamun, nah jembatan iatih laut na jembatan. Hana mungkin. Tetapi akibat perkembangan ilmu manusia, apa yang tidak mungkin? Getanya dari Surabaya menjak ke Madura, tak perlu susah-susah, Pak. Jamun tak bot. Nyohana perlu tutah le, Pak. Tak jembatan ni, Pak. Dia jembatan ke mama agak jauh becu, Pak, jembatan ni, Pak. Kita bisa melihat lautan kiri kanan kita lautan. Makanya apa? Di antara dua daratan itu bisa dibuat besi, Pak, oleh manusia sekarang. Terinspirasi mungkinnya dengan Nabi Zulkarnain. Mungkin mereka di kepalanya hana mungkin ya pelah laut ngenyan di antara dua daratan. Apakah hana mungkin Nabi Zulkarnain bekanjut? Kenapa dia bisa, Pak? Maka besi itu diangkat sampai ke atas, Pak, membentang di antara dua gunung, Pak. Ya, membentang di antara dua gunung. Setelah membentang di antara dua gunung, kan masih ada lubang-lubang di situ, Pak. Apa kata Nabi Zulkarnain? Unfukhu, tolong taruh di atasnya itu bara api. Kemudian letakkan bara api dan ambil timah. Ketika besinya sudah panas, diletakkan timah. Timah itu akan memasuki celah-celah yang kecil-kecil tadi, Pak. Celah kecil sehingga tertutup semuanya. Sehingga besi itu kuat sekali. Pertanyaannya, ya. Apakah begitu bodohnya Ya'juj Ma'juj? Mereka tidak bisa keluar. Apakah mereka tidak punya akal, Pak? Sehingga mereka bisa mengerok dari bawah tanah itu, dari bawah gunung sehingga mereka tembus ke depan, atau dari atas itu mereka tembus lagi ini, apakah nggak bisa? Sedangkan sekarang sudah ada orang yang membelah gunung. Masa kejadiannya sudah lama sekali tidak pernah terbelah-belah itunya, Pak? Nggak pernah bisa keluar dia. Dijawab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga ada dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka kata Allah, famasata'u ayyadharuhu. Mereka tidak sanggup. Ini masih di dalam lanjutan ayatnya, Pak. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi mereka tidak bisa menembus itu dan tidak bisa menembus yang bawah, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun bisa menembus, ini ada di dalam hadis, Inna Ya'juj wa Ma'juj yukhriquna sadda kulla yaumin. Ya'juj dan Ma'juj itu setiap hari, bukan setiap minggu dia, setiap hari dia lobangi yang atas, Pak, atau dia lobangi yang bawah. Famastata'u lahu naqba. Sedikit pun tidak bisa, kata Allah. Tidak bisa dia lobangi. Kenapa tidak bisa dia lobangi? Hatta idza kadu yarawna syuya'a syams. Ketika mereka sudah melobangi, mereka melihat, wah ini sudah ada matahari ini. Nanti ada karat tembusnya, nanti ada karat tembus. Qala allazi alaihim. Salah satu di antara mereka mengatakan kepada salah satu yang lainnya, irji'u fatukhriquna gadan. Kita sekarang kembali dulu, besok kita lanjutkan. Ya, nih, Pak. Karena sudah nampak celah matahari tadi. Besok kita lanjutkan supaya kita bisa keluar semuanya. Fayu'iduhu Allahu kasidun makana hatta idza balagha muddatihim. Itu yang lubang tadi dikembalikan lagi oleh Allah, yang dikorek tadi dikembalikan lagi oleh Allah. Sehingga ketika mereka bangun, oh maka lagi third lah mereka. Korek lagi. Akhirnya apa? Balik lagi third, dikorek lagi third. Hatta muddatuhum, sehingga sampai pada masanya baru diizinkan oleh Allah. Mana dalilnya? Allah mengatakan, fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Kalau sudah sampai saatnya, itu yang ditutup oleh Nabi Zulkarnain tadi akan saya buka, kata Allah. Gunung-gunung itu akan saya buka, kata Allah. Wa kana wa'du rabbi haqqan. Janji Allah itu benar. Jadi hananyan, Pak. Sekarang kita lihat versi tafsir Ibnu Arabi, Pak.
Bagaimana ditutup tadi? Mereka ditutup itu dengan undang-undang. Tutuplah dengan undang-undang, pegat aturan supaya baik bidno baik bidenya. Kemudian kata Ibnu Arabi, suatu saat undang-undang ini, aturan ini akan dilanggar oleh mereka sendiri dan akan tidak berlaku lagi aturan ini. Maka akan ada kehancuran di bumi ini. Ya, ini versi tafsir Ibnu Arabi. Pokoknya, wa tarakna ba'dahum yauma idzi yamuju fi ba'din. Ini dalil kalau sebelum tiupan sangkakala yang pertama itu ada Ya'juj Ma'juj. Allah menggunakan kalimat yamuju. Yamuju ba'duhum ba'dan. Mereka membuat kerusakan, Pak. Jadi satu sama lain, maksud satu sama lain apa? Di sekitar mereka dan menyebar ke seluruhnya. Setelah semuanya rusak, itu setelah turun Dajjal, Pak. Setelah turun Dajjal, setelah itu maka turun Ya'juj, menyebarlah Ya'juj Ma'juj. Setelah itu baru ditiup sangkakala yang pertama oleh malaikat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya rasa cukup sekian. Ya. Oh, nyona pertanyaan jit hana buku. Ya, jadi kalau ingin pertanyaan enggak apa-apa. Kita buka pertanyaan. Kalau ada yang bertanya kami persilakan. Ada pertanyaan? Bismillah. Ya, boleh. Oh ya. Yang mengatakan ada itu dalilnya banyak. Dia bentuknya fisik. Ya'juj Ma'juj. Yang mengatakan itu tidak ada, itu hanya ilusi saja, itu cuma penafsir tasawuf. Mereka melihat dari segi kajian sufistik ya. Jadi dalam kajian sufistik termasuk tafsir-tafsir tasawuf yang ada tafsir Ibnu Qayyim Al-Jauzi, tafsir Al-Qushairi, tafsir Ibnu Arabi, Pak. Ini tiga tafsir ini bukan ayat ini saja, Pak. Setiap ayat Al-Qur'an yang mereka tafsirkan itu selalu menjurus kepada hati, Pak. Ya, hati. Jadi itu sesuatu hal yang ilusi ya, bukan suatu hal yang nampak begini, tidak. Semua tafsir beliau. Jadi kalau kita merujuk Ibnu Arabi, apapun itu yang disebutkan maka begini, itu semua merujuk ke roh semua, Pak. Roh, tidak ada jasad, tidak ada fisik, Pak. Semua roh. Makanya kita kalau melihat tafsir Ibnu Arabi yang belum siap artinya belum siap dengan kajian tasawufnya, dia melihat Ibnu Arabi, maka dia akan linglung melihat tafsirnya, Pak. Seorang yang belum siap dengan tafsir Ibnu Qayyim Al-Jauzi, dia tidak memahami tasawuf dulu, dia membaca tafsir Ibnu Qayyim Al-Jauzi maka akan linglung. Begitu juga tafsir tafsir Al-Qushairi, ya. Karena dia cerita tentang Allah dan hati. Itu saja kajiannya. Tetapi nanti dia hubung-hubungkan dengan Al-Qur'an, Pak. Dia hubungkan dengan Al-Qur'an. Ya, demikian. Jadi makanya yang kecenderungan yang lebih sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis lagi, yang penafsir tadi lagi, Ya'juj Ma'juj itu dia berbentuk fisik. Ya, berbentuk fisik ya. Cuma hanya beberapa saja penafsir, itu pun tafsir tasawuf sufi, Pak. Saya sudah lihat di beberapa tafsir-tafsir yang selain tasawuf itu tidak ada seperti ini. Yang ada di tafsir tasawuf saja. Itu tafsir Al-Qushairi, tafsir Ibnu Arabi. Beliau mengatakan ini cuma gambaran ilusi, Pak. Gambaran ilusi bagaimana seorang yang berakhlak bobrok nyangkanya Ya'juj Ma'juj. Seorang yang cepat marah angkanya Ya'juj Ma'juj. Seorang yang suka mengambil hak orang lain itu Ya'juj Ma'juj. Seorang yang membuat orang lain itu menzalimi orang lain itu Ya'juj Ma'juj. Ya, ini dalam kajian tasawuf, ya, kajian tasawuf. Nah, lo? Ya, silakan. Waalaikumsalam. Iya, oke. Iya. Jumlahnya tidak disebutkan dalam Al-Quran, Pak. Cuma begini, dakwah Nabi Zulkarnain yang pertama, yang kedua dan ketiga, cuma Allah menyebutkan jumlah begini, itu dalam tafsir, Pak. Tapi ketika Ya'juj Ma'juj tidak disebutkan jumlahnya. Jumlah dakwah yang pertama itu kaum moderat namanya. Moderat itu begini, mereka sudah tahu aturan. Itu ada 30.000 orang. Ya, 30.000, bukan 30.000 pintu. Ya. Kalau 30.000 pintu, berarti di satu pintu itu bisa saja ada 2 orang. Maknanya apa? 30.000 orang lebih
Ini dakwah Nabi Zulkarnain yang pertama. Mereka orang moderat. Arti moderat baca itu pun tata krama, dakwah pertama. Dakwah yang kedua tidak disebutkan jumlah. Jumlahnya kalau kita lihat memang agak sedikit ya, tapi tidak disebutkan berapa jumlahnya. Tapi mereka ini memang nggak pakai baju, nggak ada peradaban apa-apa. Maka kita kalau melihat kitab-kitab sejarah, buku-buku sejarah itu harus teliti dulu. Teliti bagaimana? Pada masa dulu tidak ada lahir sejarawan, Pak. Semua sejarah itu ditulis dalam Al-Quran. Tidak ada sejarawan. Dari mana mereka berita manusia purba? Dari mana beritanya, Pak? Ya, dari mana berita manusia purba? Kalau enggak mereka setelah mengkaji melihat, oh ini manusia purba hidup pada masa sekian-sekian sebelum Masehi. Nabi Adam itu ketika baru lahir Nabi Adam diberikan karamah oleh Allah, peradabannya luar biasa Nabi Adam. Sehingga Nabi Adam itu Allah mengatakan apa? Saya berikan kepada dia wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Asma itu masuk semuanya, bahasa masuk semuanya, peradaban dan lain sebagainya. Kecerdasannya luar biasa. Pada Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf alaihissalam, wa syarauhu bisamani bakhsin darahima ma'dudah. Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf dibeli dengan dirham. Maknanya apa? Mereka sudah tahu peradaban. Berbeda dengan sejarah mengatakan orang dulu nak tahu apa-apa, yang tahu barter-barter saja. Dari mana itu? Ini betul. Dalam Al-Quran cuma menyebutkan yang ada barter-barter, makan satu sama lainnya, mereka seperti binatang, mereka itu tidak pakai baju dan lain sebagainya, tidak tahu peradaban. Itulah pada masa Nabi Zulkarnain. Di dalam ayat lain tidak pernah menyebutkan manusia purba itu pada masa ini, tidak ada, Pak, kecuali pada masa itu. Tetapi kita kan terbayang manusia purba urung zaman, maka terbayang Nabi Adam kan ya. Oh maaf, sang Nabi Adam lagi nyanci. Ya, karena disebutkan manusia purba, Pak. Makanya manusia purba pas waktu itu hidup manusia purba ini, pas waktu itu juga ada orang berperadaban. Itu dakwah Nabi Musa yang pertama. Dakwah Nabi Zulkarnain. Dakwah yang kedua yang tidak tahu apa-apa mereka. Kenapa? Karena mereka tinggal di samping sungai dan tinggal di gua. Ita mau lang gua, nak pakai baju, nak pakai ini, panjang, bahasa pihan aja lah. Ita mau lamu laut karena bengah-bengah panas, maka dia masuk ke dalam laut. Ya, malam masuk ke ini, dia berburu sebagaimana berburunya binatang. Tetapi tidak disebutkan berapa jumlahnya. Ya'juj Ma'juj juga nggak disebutkan jumlahnya, tetapi memberikan sinyal kepada kita jarak antara Azerbaijan dan Armenia, gunungnya itu kan jauh. Berarti banyak di situ orangnya. Jadi yang manusia yang disebutkan di situ Ya'juj Ma'juj itu banyak. Karena apa? Di antara dua gunung dan disuruh tutup gunung. Gunungnya kan tinggi sekali, gunung Azerbaijan dan Armenia. Ya. Makanya tempat ini bagaimana? Peneliti mengatakan tempat ini belum ditemukan lagi, Pak. Kenapa? Karena tempat ini sudah rata, untuk kayak pikir gunung, Pak. Kan tertutup dia. Jadi gunung yang besar tadi ditutup oleh besi oleh Nabi Zulkarnain, yang ditutup oleh besi ini sudah menyatu seakan-akan menjadi gunung lagi, Pak. Dan manusia tidak tahu di mana posisi Ya'juj Ma'juj. Cuma diberikan sinyal di antara dua gunung, Armenia dan Azerbaijan. Ya. Dan ini tidak akan pernah terbuka kecuali nanti diperintahkan oleh Allah untuk bisa terbuka. Afif. Ya, saya rasa cukup sekian. Mudah-mudahan manfaat bagi luntuan dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.